Shalom rekan-rekan teruna, kita ketemu lagi dalam ibadah PT secara online. Kita akan memulai ibadah PT pada pagi hari ini, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama bernyanyi Kami Puji dengan riang. Jadikan milik agar kami menyayangi adalah dari kasih-Mu. Kau Allah yang perkasa. Kaulah Raja. Untuk memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa, karena pagi hari ini kami masih boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini ya Bapa. Kiranya berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita bermazmur dari Mazmur 33 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 33 ayat yang pertama hingga ayat yang 9. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan, ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Teman-teman, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama bernyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Nah, sekarang kita akan masuk dalam pelajaran firman Tuhan. Kaloli yang akan menjadi bersatu pada hari ini. Untuk itu, siapkan dulu Alkitab kalian semua. Pembacaan hari ini terdapat dari 1 Tawarik 16 ayat ke-8 hingga ke-13. Sudah siap semuanya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama dari 1 Tawarik 16 ayat 8 hingga 13. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana. Tema kita hari ini, hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik tahu gak sih tabut perjanjian itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba googling dulu. Tabut perjanjian disebut juga dengan tabut Allah atau tabut Tuhan. Berbentuk persegi panjang. Nah, di dalam tabut ini ada 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu. Pada saat itu adik-adik, tabut itu berfungsi sebagai sarana pertemuan Tuhan dengan umatnya. Jika kita membaca kisah-kisah bangsa Israel, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel itu membawa tabut Allah dalam peperangan. Kenapa mereka sering menang? Ya karena mereka bawa tabut perjanjian itu. Nah,
selain banyak kemenangan dalam peperangan, juga banyak mujizat yang terjadi. Contohnya, sungai Yordan terbelah, tembok Yeriko yang runtuh. Kehadiran tabut Allah membawa hadirat Tuhan kemanapun bangsa Israel melangkah. Hal itu membuat mereka menyadari bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, di mana Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin mereka dan hadir di tengah-tengah mereka. Kenapa mereka sering menang? Ya karena itu ternyata. Ada rahasia dari tadi adik. Jadi tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, hubungannya dengan bacaan kita hari ini, dari bacaan ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10, itu mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya ajaib, bermegah dalam namanya yang kudus. Itu wajib kita lakukan loh ya, harus dilakukan. Karena kita harus selalu bersyukur. Hidup kita itu gak akan enak gitu loh kalau tanpa Tuhan. Walaupun suasana seperti ini, tapi kita masih bisa makan, kita bisa aku masih bisa main. Aku walaupun sekarang gak bisa main kumpul-kumpul bareng kayak sama teman-teman, tapi kita masih bisa pakai sosmed. Kuota kan paling penting buat adik-adik ya. Karena salah satu solusi kita untuk bertemu ya di sosial media. Karena gimana lagi, kondisi seperti ini sudah nggak mungkin kita untuk bertemu tatap muka, gitu kan? Untuk ayat yang ke-11 sampai 13 itu berisi ajakan kepada umat untuk terus mencari Tuhan, agar kita sebagai umatnya itu berusaha untuk selalu datang kepada Tuhan dan mengingat kasih-Nya. Jujur ya, Tuhan itu selalu ada buat kita, tapi kita ada gak sih buat Tuhan? Bener gak? Jadi adik-adik, walaupun kita mau mendekati Natal, ya suasana sudah Natal, tapi kenapa ya kok Natal kita gak seperti Natal tahun sebelumnya, dimana bisa berkumpul semua keluarga, bisa peluk-pelukan, cium-cium kanan kiri, pipi kanan kiri. Sekarang udah gak bisa seperti itu. Kita harus jaga jarak walaupun sama saudara sendiri. Tapi adik-adik tahu nggak? Kita itu harus yakin Tuhan itu selalu ada buat kita. Karena Natal tuh nggak akan ada artinya tanpa kehadiran Tuhan. Satu yang perlu kalian ingat, hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan, dipuji dalam kehidupan kita. Jangan kalian memuji yang lainnya loh ya. Ada lagi yang paling penting. Karena kita di dunia ini ada kehadiran orang tua. Orang tua itu merupakan cara Tuhan untuk menjamin kehidupan kita di masa depan. Tanpa orang tua kita gak akan jadi apa-apa. Gitu loh. Walaupun mamaku jahat kak, cerewet kak, tapi itu demi kebahagiaan kita adik-adik. Kalau gak gitu kita gak akan jadi seperti saat ini. Mama, papa kita adalah yang terbaik pilihan Tuhan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan ini dan menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, berkati gereja kami dalam pembangunannya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhannya Tuhan. Dana-dana yang dibutuhkan Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan, agar semua rencana untuk pembangunan gereja ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pilkada yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember kemarin Tuhan. Biarlah Tuhan, kepala daerah yang terpilih saja, yang seru dan kehendak-Mu saja yang terpilih. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, yang saat ini mungkin sedang terbaring lemah. Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan, jauhkan kami semua dari segala mara bahaya maut, dan ajarlah kami untuk selalu hidup bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami alaskan dalam nama Bapa yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh kita dengar, boleh kita pahami, kita mengerti, dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan mengaminkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama bernyanyi "Jika Jiwaku Berdoa". Jangan Tuhan, jangan kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Engkau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya.
nyanyikan bait yang ketiga, dulu telah dari himpitan. Dulu telah dari himpitan, Dia bebaskan umatnya. Habis mendung, Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Saatnya kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Bapa ketika kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apapun yang telah kami berikan. Kiranya itu semua boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami berkati setiap orang-orang yang telah memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati mereka berlipat kali ganda. Juga Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang akan mengolahnya, supaya mereka boleh mengolahnya dengan takut akan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung ibadah PT. Kiranya apa yang teman-teman sudah dengar tadi, teman-teman boleh mengerti dan teman-teman boleh lakukan dalam kehidupan teman-teman hari lepas hari. Untuk mengakhiri ibadah PT pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi Ku Berbahagia. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Tiba waktunya kita untuk berpisah. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita selalu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkati tempat kami, jaga kami selalu, lindungi dan jauhkan kami dari segala malapetaka bahaya maut.
Ajarlah kami untuk selalu bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye.